Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi ibadah kita akan segera dimulai. Matikan notifikasi pada ponsel Anda atau aktifkan mode hening maupun getar selama ibadah berlangsung, agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Pusatkan hati dan pikiran untuk merespon pujian penyembahan dan untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Jemaat diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di kursi maupun di lantai, demi kenyamanan bersama dan bagi jemaat yang akan beribadah di jam berikutnya. Tersedia fasilitas bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, taburan pembangunan dan taburan lainnya secara online melalui transfer ke salah satu rekening milik gereja berikut ini, ataupun dengan scan barcode kris menggunakan aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, dan lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kita mengucap syukur kita sudah ada di minggu yang kedua bulan November. Dan bulan ini kita sedang berbicara, gereja kita sedang membahas atau berbicara tentang iman. Kita percaya semua kita datang dengan iman pagi hari ini, amin. Iman percaya bahwa Yesus yang kita sembah ada di tengah-tengah kita. Dia berdaulat dan dia siap menyatakan mujizatnya bagi kita. Percaya, katakan amin. Tengok orang samping kiri kananmu, kasih tos, katakan percayalah dan berkat Tuhan tercurah atasmu. Haleluya, haleluya. Tanggalkan setiap beban kita, pergumulan, masalah kita letakkan di belakang. Dan biar mata kita tertuju kepada Tuhan, Raja yang layak dipuji pagi hari ini. Sekali lagi, berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. You are worthy to be praised in this place, Lord. Thank you, Jesus. Sujud kepada
yang terdengar kita perkatakan Mazmur 70 ayat 4. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang besar. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebesaran Tuhan yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dari kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan kami jalani. Dengan kami tetap mempercayai bahwa Tuhan yang besar itu tetap memegang tangan kami. Dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Hari ini kami berkata dengan iman, Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Kau siap melawat kami Tuhan. Sesuatu yang besar Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami di hadirat Tuhan. Kami buka hati kami datang dengan rasa lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya semua kami tanpa terkecuali menikmati hadirat Tuhan. Semua kami menikmati sukacita dalam hadirat Tuhan. Kami akan pulang menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang dilawat Tuhan, yang disembuhkan, yang dikuatkan kembali dalam anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan mempercayai Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami mulaikan ibadah saat ini Bapa. Kami tabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita Allah yang besar. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kami bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Di jalan ku diiringi
berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh. Saudara percaya, amin. Semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh, ya Tuhan. Serukan Yesus Tuhan. Come on. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan kesetiaan-Mu besar Tuhan. Sama-sama. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja. Ya, kami berserah padamu Tuhan. Ku tak gentar, semua musuh. Kita injak iblis di bawah kaki. Oh, semua musuh gemetar. Serukan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang tak menjadi kuat. Amin. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan, bila Kau di sisiku, ya Tuhan, ada siapa ku takut. Karena Kaulah perisai. Ini iman kami, ini deklarasi kami Tuhan. Bila Kau di sisiku, bila ada siapa ku takut. Amin. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Sekali lagi katakan, bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Kau selalu bekerja di dalam hidupku. Amin, amin. Kau kekuatan kami. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Kami serukan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Serahkan untuk kembali umat Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia berdiam di dalam kita. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang besar, yang ada dalam kami, yang memampukan kami untuk boleh menyembah-Mu Tuhan. Dalam segala musim kehidupan kami, You are there, Lord. Kau ada bagi kami. Secara lama Yesus, kami angkat suara memuji nama-Mu Tuhan.
wajah kami memandang hanya kepadamu. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kemenangan, Yesus. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan karya yang besar, yang ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk berikan kemenangan bagi kita besar di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan
bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam kemenangan besar, kemenangan besar di dalam hidupku. Dengan imanmu katakan kemenangan besar di dalam hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salibmu, satu yang kami percaya Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Bukan karena kuatan hebat kami Tuhan, ya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang sanggup melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sembah Yesus, syukurlah buat kemenangan karena salib. Bersyukurlah buat penyertaan-Nya yang sempurna. Hari demi hari kami berjalan dan melihat penyertaan kemenangan Kau berikan, bukan karena kuatan hebat kami, namun karena kasih kuasa-Mu. Sembah
Tuhan, kami angkat tangan kami kepadamu Yesus. Kepada satu-satunya nama, kepada satu-satunya nama yang berkuasa menyelamatkan, kepada satu-satunya nama yang sanggup membangkitkan setiap kami pagi. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami bawa doa kami. Kami bawa syukur kami. Mari bawa syukur kita. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Dialah tempat perlindungan kita. Come on church. Umat Tuhan, mari berdoa. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Sambil mengangkat tanganmu bagi Dia. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Berserulah kepada nama Yesus. Berserulah kepada nama Yesus. Dialah perlindungan. Dialah kota benteng. Dialah tempat perteduhan bagi jiwa kami. Kami takkan pernah dikecewakan. Kami takkan pernah dikecewakan. Sebab Kau Tuhan, Kau yang berdaulat, Kau yang memegang kendali. Langit dan bumi punyamu, gunung-gunung milik kepunyaanmu, lautan dan samudra ciptaanmu, pohon-pohon buatan jemarimu. Semua yang dapat kami lihat itu buatanmu. Semua yang kami nikmati itu ciptaanmu di dunia. That's why we give you praise. Sebab itu kami menyembah. Kami tundukkan jiwa kami kepadamu. Inilah perayaan Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar. Nyanyikan. Di dalamku, di dalamku, akui Dia terbesar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus, Kau terlebih besar dari semua. Yesus, Kau terlebih besar. Yesus terlebih besar. Gak ada yang lain, hanya Engkau isi dalamku. Oh, di dalamku.
setiap janji-Mu yang telah Kau lepaskan atas setiap kami. Kami imani semua tergenapi Tuhan. Kami sepakat percaya pada-Mu. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dan Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Ku terima sekarang dengan iman kemenangan dan imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa. Amin. Kami terima Tuhan. Kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Tepuk tangan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Kami terima Tuhan sekarang kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat janji-Mu. Sekali Engkau berjanji, Kau pasti menggenapi. Kami sangat bersyukur menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat ketebusan darah-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih buat minggu yang berlalu Engkau sertai kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami bahkan sedetik pun. Terima kasih karena siang hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam bait-Mu. Kami saudara bersaudara di dalam Engkau. Engkau yang telah menyatukan kami oleh darah-Mu. Kami percaya ada kuasa persekutuan di dalam Engkau pada siang hari ini. Kami imani Tuhan dalam persekutuan dengan Engkau tidak pernah ada yang sia-sia. Kami imani siang hari ini Engkau sementara baharui kami. Dalam hadirat-Mu kami dibaharui. Dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Dalam hadirat-Mu kami disembuhkan. Dalam hadirat-Mu Engkau menjamah setiap kami. Bahkan waktu yang terbaik siang hari ini Tuhan. Firman-Mu yang adalah pribadi-Mu sendiri Engkau akan singkapkan atas setiap kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan, yang kami imani Tuhan akan menolong kami, akan mengajar kami. Sehingga hari demi hari Tuhan, kekristenan kami tidak akan lagi sama. Tapi kami akan terus mengalami pertumbuhan dan perubahan ke arah Engkau. Singkapkanlah isi hati-Mu Bapa, semua kami anak-anak-Mu. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang akan menjadi saluran di mana Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Sebelum duduk coba lihat dulu kiri dan kanan. Kasih senyuman paling manis. Sapa dia, katakan selamat siang. Shalom. Selamat hari Minggu. Silakan duduk saudaraku, karena lucu kalau kita selalu menyanyikan lagu kau saudaraku, kau saudariku, kita bersaudara. Tapi dalam rumahnya, dalam baitnya, saya berulang kali mengatakan bahwa kita telah dipersatukan oleh darah Yesus. Sebelah kiri dan kanan kita mungkin tidak bersaudara secara keturunan darah. Tapi ingat, darah Yesus telah menyatukan setiap kita. Dan itu juga sangat kuat. Makanya sebelum lanjut, coba bilang kiri kanan, katakan kau saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita merenungkan kebenaran firman yang menurut saya sangat mendasar dan sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Sebuah kebenaran yang saya yakini saudaraku, ini menjadi sebuah dasar kemudian saudara dan saya diselamatkan. Tapi tidak hanya sampai diselamatkan, tapi juga ini menjadi dasar kemudian kita mencapai kekekalan. Tapi bukan hanya sampai pada kekekalan, tapi ini juga dasar untuk kita menjalani kehidupan masa kini kita. Kita ketahui bahwa Alkitab telah mengingatkan setiap kita Bapak Ibu bahwa hari-hari terakhir memang akan datang masa yang sukar. Dunia ini tidak akan menjadi jauh lebih baik. Makin lama itu pasti makin ribet, makin runyam, situasi dan masalah tidak akan pernah kunjung selesai. Dan saya yakin saudara tahu berita-berita telah menyampaikan secara garis besar perekonomian dunia apa yang akan terjadi. Tapi justru itulah apa yang kita renungkan di minggu lalu tentang iman, itu yang tadi saya katakan menjadi dasar buat kita. Sebenarnya kita sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita seharusnya menyadari dan kalau semua itu terjadi, kesukaran, kesulitan di atas dunia ini, justru untuk menunjukkan siapa saudara dan saya di dalam Tuhan dan siapa Tuhan kita yang besar. Amin. Nah, saudaraku, di tengah-tengah situasi dan kesulitan yang kita hadapi, masalah yang semakin besar, saya yakin juga bahwa firman Tuhan mau memperlengkapi setiap kita. Tentunya dalam perenungan tentang iman, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu tema yang saya beri judul iman yang sejati. Kenapa saya angkat judul ini saudaraku? Karena
menurut pendapat saya dalam perenungan, Tuhan menghendaki saudara dan saya yang telah ditebus oleh darahnya, iman kita terus mengalami pertumbuhan. Nanti di akhir saudara akan lihat bahwa Kristuslah yang memimpin iman kita sampai kepada kesempurnaan. Berarti iman sendiri sifatnya progres. Di awal puji Tuhan, kalau kemudian saudara dan saya telah memutuskan untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dasar iman kita. Tapi Bapak Ibu, Tuhan mau kita terus bertumbuh dalam kekristenan kita. Amin. Nah, karena kenapa saya angkat iman yang sejati, saudara? Karena iman sama ingin kan beda-beda tipis. Sama-sama depannya I, belakangnya N. Cuma yang satu iman, yang satu ingin. Kenapa saya soroti ini Bapak Ibu? Jangan-jangan hal yang kita sebutkan selama ini iman kita adalah keinginan kita. Makanya saudaraku kemudian orang fokus iman itu kepada hal-hal yang materi selalu. Oh, kita beriman kalau kita sudah punya mobil sendiri. Oh, kita beriman kalau kita sudah punya rumah sendiri. Oh, kita beriman kalau kita uangnya banyak. Says who? Kata siapa? Mari kita akan lihat dari sisi firman Tuhan, saudaraku, bahwa iman yang sejati bukan hanya berbicara soal hal tersebut. Coba kita lihat dulu dari Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama. Kalau kita mau mengetahui apa sih itu iman, coba kita lihat dulu mulai dari sini saudara. Sebentar saudara bisa buka Alkitab manual saudara dari Ibrani pasal 11. Karena ada hal-hal yang saya tidak sempat taruh di PowerPoint, kita akan baca secara manual. Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Ayo kita baca sama-sama saudara ayat yang pertama. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita mengarahkan hal ini kepada materi, memang bisa. Sepertinya masuk, oh segala sesuatu yang kita harapkan, yang saya harapkan, oh bukti bahkan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa iman sebenarnya berbicara jauh lebih dalam daripada itu. Bahwa level iman saudara dan saya yang sudah Kristen mungkin sudah cukup lama. Di awal mungkin kita banyak sekali mengalami mujizat daripada Tuhan lewat iman kita. Tetapi Tuhan mau iman kita terus mengalami pertumbuhan. Saran saya saudara-saudara baca Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai yang terakhir. Di situ saudara akan menemukan bahwa ada tokoh-tokoh iman yang memang secara luar biasa itu Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang sangat dahsyat. Tetapi juga dalam perjalanan iman mereka, Alkitab yang mengatakan, bukan saya, nanti kita akan baca, bahwa ada kekurangan, ada penderitaan yang mereka alami. Nah, mari kita lihat lebih lanjut saudaraku. By the way, dari kata kita coba lihat dulu saudara, kata iman menarik. Ternyata dari Alkitab Perjanjian Lama, itu kata iman atau bahasa Inggrisnya faith hanya muncul 2 kali. Dalam Perjanjian Lama itu cuma muncul 2 kali kata faith. Bahasa Ibraninya emun saudara. Dia itu di dalam Keluaran pasal 32 ayat 20, di situ dia pakai kata kesetiaan bahasa Indonesianya, dan tapi bahasa Inggrisnya faith. Dan di Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, yang dia pakai kata percayanya. Tapi dalam Perjanjian Baru kata iman cukup banyak. Bahkan dibagi menjadi beberapa kata, yang pertama punya kata benda atau pistis, itu iman tapi merujuk kepada kata benda. Kemudian kata kerja pisteo. Kalau di jumlah itu lebih dari 240 kata. Banyak sekali saudara ya dalam Perjanjian Baru. Kemudian kata sifat daripada iman, pistos. Jadi ada pistis kata benda, pisteo kata kerja, pistos kata sifat, itu ada 67 kali. Saudara lihat ya cukup jauh perbedaannya antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi maksudnya bukan berarti Perjanjian Lama menyepelekan iman. Hanya dalam Perjanjian Lama banyak juga dipakai istilah kata percaya. Itu yang paling banyak. Dalam Perjanjian Lama memang pendekatan iman itu tekanannya kepada tindakan umat Allah yang percaya kepada Allah. Itu dalam Perjanjian Lama. Tekanannya kepada tindakan umat Israel dalam hal ini yang percaya kepada Allah. Tapi dalam Perjanjian Baru yang ditonjolkan ialah tindakan Kristus yang menyelamatkan. Itulah sebabnya beriman kita diarahkan untuk beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Saudara lihat ya ada perbedaan antara dalam Perjanjian Lama sama dalam Perjanjian Baru. Nah makanya siang hari ini saya ingin fokus kalau kita bicara soal iman, apalagi dalam konteks Perjanjian Baru, banyak banget saudara. Saya sangat bersyukur dengan tema ini. Saya yakin saudara setiap minggu datang dan saudara akan melihat banyak insight-insight yang berbeda, yang tentunya saya berdoa akan membuat kekristenan kita mengalami terus pertumbuhan. Siang hari ini saya akan fokus kepada iman yang sejati. Saudaraku, iman yang sejati, kalau iman yang biasa-biasa itu fokusnya pada materi. Kekayaan kita, segala sesuatu yang dimiliki, itu iman yang biasa-biasa. Sementara iman yang sejati, bahkan saya tulis sebuah statement, bukan memperalat Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi iman yang sejati adalah sebuah keyakinan yang kuat
dari dalam kita yang dihasilkan dari hubungan dengan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi. Kalau iman biasa-biasa itu biasanya fokusnya pada materi, saudara. Saya tidak katakan itu salah, tapi saya mau mengajak jemaat Tuhan yuk. Kita saudara bersaudara di dalam Tuhan, jemaat Betani Manado. Mari di akhir zaman ini yang situasinya makin sukar, kita butuh iman yang sejati. Mari kita level up, naikkan standar iman kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena iman yang sejati hari-hari ini sangat diperlukan. Saya mendengar berita waktu lalu sempat ada yang WA saya menunjukkan kepada saya di media sosial ada banyak orang yang mundur dari Tuhan. Mundur dari persekutuan dengan sesama saudara orang percaya. Mundur dari gereja Tuhan, mundur dari pelayanan. Saudara tahu kenapa? Kebanyakan karena kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka merasa bahwa ada pergumulan tantangan yang dihadapi, tapi di mana Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Kan saya udah beriman. Waduh, mari kita akan gali siang hari ini saudaraku, supaya kemudian iman kita menjadi iman yang sejati, iman yang sebuah keyakinan yang kuat dari dalam, yang dihasilkan dari hubungan dengan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebelum saya lanjut saudara, supaya tidak terlalu tegang, lihat kiri dan kanan dulu, kasih senyum, terus bilang begini, iman yang dilahirkan dari hubungan dengan Tuhan, itu iman sejati. Bilang saudara ya, agak panjang ya saudara ya, bilang aja iman yang sejati. Oke, mari kita lihat dulu saudara dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang keempat. Kita akan coba lihat gali beberapa ayat dari Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Saya masukkan satu ayat di PowerPoint, saya minta saudara nanti buka dari Alkitab manual saudara sendiri. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat, mari kita baca sama-sama saudaraku. 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudaraku, tadi saya katakan bahwa iman yang sejati itu adalah iman, sebuah keyakinan yang muncul dari dalam akibat hubungan dengan Tuhan untuk kemudian fokus kita, arah kita melakukan kehendak Tuhan. Persembahan Kain itu sebenarnya tidak lebih buruk daripada persembahan Habel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita berpikir, oh persembahan Kain ditolak karena jelek. Enggak saudara, justru sebenarnya persembahan Kain itu persembahan yang the best, tapi dalam pandangan dia sendiri. Kenapa? Kain mempersembahkan sesuatu itu daripada prestasi dan pencapaiannya. Tetapi kenapa Tuhan kenan kepada persembahan Habel? Karena persembahan Habel memberikan persembahan itu dari hasil hubungannya dengan Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Wow. Mari kita lihat lagi lebih dalam bahwa karena hubungan dengan Tuhan, seseorang bisa melakukan sebuah hal-hal yang sebenarnya di luar cara berpikir. Itulah yang saya sebut dengan iman yang sejati. Kalau kita lihat, mari coba lagi kita lihat Bapak Ibu di Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-7. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-7, kisah daripada Nuh. Saya akan bacakan atau kita boleh baca sama-sama satu ayat ini. Ibrani 11 ayat yang ke-7, saudara bisa buka, 2, 3. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersembahkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kalau kita baca ayat ini saudaraku, baru kalau kita lihat dari kacamata sudut pandang hubungan, apa yang dilakukan oleh Nuh ini luar biasa banget saudara. Tuhan perintahkan dia bangun bahtera, itu bangunnya bukan di pinggir laut. Bangunnya di atas gunung. Dan saudara perlu tahu waktu dia bangun dan orang bertanya, Nuh kamu lagi bangun apa? Saya lagi bangun bahtera, saya lagi bangun kapal. Dia sempat menyampaikan bahwa, bertobat seluruh dunia ini akan dibinasakan oleh air bah. Bapak Ibu mesti tahu bahwa pada saat itu belum ada hujan. Bumi diairi dengan embun, belum ada hujan. Tapi kenapa Nuh bisa mau dengan taat? Makanya dia dianggap gila mungkin oleh orang-orang pada zamannya saat itu. Kenapa? Bangun kapal di atas gunung yang katanya hujan akan mengairi. Dan kemudian kapal itu nanti akan keluarganya dia bawa masuk sehingga keluarganya selamat. Orang mentertawakan dia. Bertahun-tahun dia bangun itu bahtera saudara. Tapi kenapa dia bisa seperti itu? Karena hubungannya dengan Tuhan. Dan memang benar kemudian yang terjadi, hujan pertama kali turun dan langsung saudara. Hujan selama
kalau saya tidak salah 40 hari atau berapa puluh hari itu menghujani dan sehingga air naik dan tidak ada kelihatan satu daratan pun. Itu adalah iman yang sejati, saudaraku. Mari kita lihat lebih lanjut tentang iman yang sejati ini. Iman yang sejati adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Katakan dengan saya, amin saudara. Yes, iman sejati itu bukan hasil dari kekuatan saudara dan saya. Ini yang harus kita pahami, ini penting banget. Khususnya iman yang sejati yang dianugerahkan oleh Tuhan, khususnya untuk saudara dan saya bisa mengenal Tuhan, bahkan bisa menderita karena Dia. Mari kita lihat dasar firman-Nya, ini bukan kata saya, Bapak Ibu, ini kata firman Tuhan. Filipi 1 ayat 29 berkata, Filipi pasal 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, bukan saja untuk beriman kepada Kristus, melainkan juga untuk apa saudaraku? Untuk menderita untuk Dia. Itulah yang sebabnya saya katakan tadi bahwa kalau cara berpikir kita tentang iman, maaf Bapak Ibu, hanya sampai di segala sesuatu yang semua keperluan, semua kebutuhan saya tercukupi Tuhan. Dan harus tercukupi, astaga. Apalagi kemudian maaf kita kemudian menaikkan doa-doa kita dengan sebuah pernyataan, Tuhan aku klaim, ya ampun. Saya tidak katakan itu salah, tapi mari kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan. Bahwa ada masanya di mana gini saudaraku, iman kita, yes saya dan saudara harus tetap beriman. Kita harus tetap yakin dengan segala jawaban daripada segala doa kita. Tapi kita pun harus mempersiapkan mentalitas. Bahwa iman kita kemudian iman yang Tuhan anugerahkan itu membuat kita menyadari bahwa ada proses untuk kemudian kita menderita untuk Dia. Paulus pernah menyampaikan itu saudaraku. Paulus di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. Apa yang kurang dari Paulus? Ayo Bapak Ibu, kalau kita lihat pribadi Paulus, luar biasa imannya. Tapi kemudian saudara, Paulus menjerit, saya pakai kata istilah menjerit. Dia berseru 3 kali untuk meminta dengan iman. Dia bukan tidak meminta dengan iman loh saudara. Dia meminta dengan iman supaya Tuhan tolong dia. Tetapi justru Tuhan berkata di 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu penderitaannya Paulus. Dia berseru kepada Tuhan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, wow. Cara berpikirnya Paulus kemudian berubah sesudah dia mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa juga biar cara berpikir kita juga mengalami perubahan sesudah kita dengarkan firman Tuhan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Paulus kurang apa dalam imannya? Tapi kemudian waktu dia berseru dengan iman kepada Tuhan, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita boleh jujur Bapak Ibu, lewat penderitaan yang kita alami. Bukankah terbanyak kita jadi lebih mengalami Tuhan secara pribadi? Saya tidak katakan bahwa Tuhan kita suka memberikan penderitaan kepada kita. Tapi maksud saya adalah level iman kita, yang saya katakan tadi iman yang sejati, harus sampai di sebuah titik di mana apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Ayub, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Ayub, masa-masa sebelum dia mengalami pergumulan selama 9 bulan. Penderitaan Ayub itu 9 bulan Bapak Ibu. Itu tidaklah mudah. Dia beribadah kepada Tuhan. Kita tahu kan kisahnya. Sampai kemudian iblis datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, iblis kau lihat kesetiaan daripada hambaku Ayub. Dan iblis bilang, iya karena engkau Tuhan menjagai dan melindungi dia. Coba kalau perlindungan itu engkau angkat dan aku menghancurkan kehidupannya. Tuhan katakan boleh tapi jangan ambil nyawanya. Saudara tahu kemudian Ayub mengalami sebuah proses yang sangat tidak mudah. Saya yakin penderitaan yang Ayub alami tidak ada seorang pun. Bahkan di antara kita yang penderitaannya lebih besar daripada Ayub. Dalam sehari kekayaannya habis, dalam sehari anak-anaknya mati. Tapi di akhir daripada kisah Ayub pasal 40 kalau saya tidak salah. Dia berkata, dulu aku mendengar dari orang tentang Tuhan. Tapi sekarang
Aku sendiri mengalaminya. Saudara tahu kenapa? Karena ada penderitaan yang dia alami. Iman saudara dan saya bisa menjadi iman yang sejati, salah satunya saudaraku, lewat proses penderitaan yang harus kita alami. Dan Alkitab memang beritahu itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, untuk hal segala sesuatu yang terbaik yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Tapi sebagai hamba Tuhan saya pun perlu mengingatkan setiap kita. Ini firman Tuhan, bahwa kita diberikan karunia bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa Bapak Ibu? Menderita untuk Dia. Bilang lagi kiri kananmu, kita menderita tapi untuk Tuhan. Pasti ada kekuatan Tuhan. Bilang saudara ya, amin. Tuhan gak mungkin biarkan setiap kita. Mari kita lihat lagi, iman yang sejati. Iman yang sejati itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar percaya, tapi tindakan mempercayakan diri kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Iman yang sejati itu bukan hanya sekedar iman yang kita percaya, tetapi tindakan yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Beda antara percaya sama mempercayakan diri. Kita mungkin bisa percaya, tapi sedikit yang mau mempercayakan diri sama Tuhan. Makanya Yakobus menegur setiap kita sebenarnya dari firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 19 berkata begini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya ampun Bapak Ibu, kita diberitahu bahwa kita percaya itu baik. Tapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Mungkin kita gak gemetaran, tapi setan gemetar. Itu artinya Tuhan menginginkan kita iman yang sejati Bapak Ibu adalah iman yang bukan sekadar percaya, tapi tindakan untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Mari kita lihat contohnya, Bapak Ibu pasti masih ingat kisah di dalam perjanjian lama, yaitu kisah Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang satu peristiwa, satu kali mereka seluruh, bukan cuma mereka, itu ada aturan di negeri Babel pada saat itu untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Nah pada saat itu Sadrak, Mesak dan Abednego mereka tidak mau berlutut untuk menyembah pada saat dibunyikan atau ada tanda sih, dan mereka tidak mau. Nah, akhirnya mereka dibawa kepada Nebukadnezar untuk kemudian dihakimi, dihukum. Nebukadnezar kasih kesempatan, hei kalau engkau mendengar ada suara dan semua harus berkumpul untuk menyembah, kamu harus menyembah juga. Sudah tahu perkataan Sadrak, Mesak dan Abednego? Ini adalah perkataan bukan orang yang sekedar percaya, tapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuanku Raja, kami yakin Tuhan kami pasti tolong kami. Tapi andai kata Tuhan kami tidak tolong kami tidak akan pernah menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan kita ketahui kisahnya bersama, Nebukadnezar dengan kegeramannya, kemarahannya. Apakah statement mereka kemudian Tuhan langsung menjamah Nebukadnezar? Oh ya, oh kalau gitu gak jadi deh. Aman. Enggak saudara, tetap mereka dilemparkan dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan perapiannya kata firman Tuhan dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan orang yang bawa mereka, yang tenteng mereka pun mati karena panasnya api itu. Tapi kemudian yang terjadi, ini orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Ini iman yang sejati. Waktu Nebukadnezar lihat, kan 3 orang kan yang dilempar? Iya, yang ngomong sama pegawainya. Kok ada 4 orang? Dan aku lihat yang satu itu wajahnya bersinar. Ada yang bilang itu teofani, perwujudan gambar Kristus sendiri yang datang, ada yang bilang. Ada yang bilang itu malaikat Allah. Apapun itu, tapi saya yakin itu adalah Tuhan, kuasa Tuhan. Pribadi Tuhan sendiri yang datang. Kenapa saudaraku? Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka bukan hanya percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan kami pasti sanggup tolong kami. Itu iman, tapi iman yang sejati. Pernyataan selanjutnya, andai kata Tuhan kami tidak tolong kami tidak akan pernah menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Dalam konteks saya dan saudara saat ini. Di tengah-tengah kesulitan dalam pergumulan kesehatan kita, mungkin rumah tangga kita, mungkin konflik suami istri, mungkin masalah keuangan, masalah yang begitu membebani kita, yang membuat kita mungkin tertekan, yang membuat kita mungkin sudah tidak bisa lagi untuk bersuka cita. Ada bahaya yang begitu besar yang mengancam, bahkan mungkin taruhannya nyawa. Kesehatan kita yang didiagnosa dan taruhannya nyawa. Biarlah kita punya statement Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Tapi andai kata pertolongan tidak terjadi kepada saya, Engkau tetap Tuhan yang aku sembah, yang aku muliakan, yang aku tinggikan, dan yang aku layani. Amin Bapak Ibu.
Sehingga iman kita nggak akan gampang untuk dilululantahkan oleh keadaan dunia ini, Bapak Ibu. Firman Tuhan banyak memberi contoh kepada kita bahwa kehidupan yang kemudian mempercayakan diri kepada Tuhan itu adalah iman yang sejati. Mari kita lihat lagi yang lain, saudaraku. Iman yang sejati, kalau tadi iman yang sejati bukan hanya sekedar percaya tapi tindakan mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang berikutnya, iman yang besar yang bisa memindahkan gunung itu bagus. Amin. Memang firman Tuhan berkata demikian. Tetapi iman yang sejati adalah begini, saudara. Tetap percaya sekalipun gunungnya enggak pindah. Tetapi, ini kelebihan iman yang sejati. Maaf saya lupa masukkan. Iman yang sejati akan menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk apa? Gunungnya masih ada. Mendaki gunung itu, melewati gunung itu dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Amin. Pergumulannya mungkin masih ada Bapak Ibu, masalahnya masih ada, gunungnya masih ada. Kita udah berseru, kita berdoa untuk pindahkan gunung itu, pindahkan masalah itu. Tapi masih tetap ada. Tapi dengar baik saudara, iman yang dari Tuhan, iman yang sejati. Tuhan berikan kekuatannya bagi kita. Untuk kita bisa mendaki gunung itu. Bisa melewati sampai kepada tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita. Iman kita Bapak Ibu ini bicara soal iman yang besar kemudian yang bisa memindahkan gunung. Tapi andai kata gunung pun tidak pindah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu adalah iman yang sejati. Ini sebenarnya saya berikan satu underline yang merah saudara adalah iman kuantitatif atau iman kualitatif sih. Iman kuantitatif versus iman kualitatif. Maksudnya begini saudaraku, iman kita tuh bukan sekedar hanya berdasarkan dari hal-hal yang besar sepertinya. Tapi bicara soal kualitas Bapak Ibu. Kualitas iman kita lagi diuji hari-hari ini. Itu yang tadi saya katakan di awal bahwa saya belum lama terima WA, ada orang yang bertanya, kenapa kok banyak orang jadi mundur dari gereja? Dia kirimkan satu link di YouTube dan saya kemudian lihat sebentar saya amati. Wah banyak orang yang kecewa. Kenapa? Karena sepertinya kok doanya nggak dijawab. Dia udah beriman. Padahal sebenarnya informasi yang diterima yang selama ini tentang iman. Tetap kita harus beriman Bapak Ibu. Tapi kita pun harus menyadari bahwa iman yang sejati adalah iman yang sekalipun doa-doa kita tidak dijawab. Sekalipun pergumulan kita sepertinya masih ada. Tapi kita bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa tetap percaya kepada Tuhan tanpa sedikit pun kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru banyak sekali memberi contoh. Mari coba kita lihat kembali dari kitab Ibrani Bapak Ibu. Ibrani pasal 11. Tadi pagi saya juga sarankan jemaat kalau ada waktu bacalah kitab Ibrani. Bapak Ibu kitab Ibrani tema besarnya adalah sesuatu yang lebih baik. Nanti kalau saudara baca Ibrani pasal 1, 2, 3 dijelaskan. Kita punya imam besar yang lebih baik. Kita punya perjanjian yang lebih baik. Macam-macam. Waduh dahsyat sekali saudaraku. Dan di Ibrani pasalnya yang ke-11 saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa pada waktu kemudian saudara dan saya memang tokoh-tokoh iman kalau kita baca ayatnya yang ke-4, 5 dan seterusnya itu banyak sekali digambarkan. Tokoh-tokoh iman, saksi-saksi iman yang begitu luar biasa. Tetapi di ayat-ayat yang terakhir saudara akan menemukan bahwa kemudian ada masa-masanya juga bahwa ada kesulitan. Gunungnya sepertinya nggak pergi. Pergumulannya tetap besar, masalahnya nggak pergi. Padahal mereka adalah tokoh-tokoh iman. Mari kita baca Ibrani pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang kita lihat ya, yang besar-besar saudara ya. Kita mulai dulu ayatnya yang ke-30. Cukup panjang ayat ini saudara, saya akan bacakan buat saudara sampai ayat 37. Ibrani 11 ayat 30 sampai 37. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apalagi yang harus aku sebut? Sebab aku kekurangan waktu. Ya saya sama lah saudara kalau kita bahas sebut juga kita akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Menutup mulut singa-singa, Daniel. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang. Tetapi, ini Bapak Ibu. Beroleh kekuatan dalam kelemahan.
telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur-mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Kisah Elia yang membangkitkan anak daripada janda. Kisah Elisa yang membangkitkan anak perempuan janda dari Sunam. Saya lanjutkan saudaraku. Tetapi orang-orang lain, nah ini yang saya ingin Bapak Ibu dan saya soroti. Kita highlight Bapak Ibu. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ada Bapak Ibu. Kadang-kadang iman kita harus diuji ketika kita dalam rumah tangga kita. Istri yang begitu sabar dengan suami. Mungkin saudara udah gak tahan. Sakitnya tuh di sini. Tetapi saudara tahu bahwa firman Tuhan telah mengingatkan. Mengingatkan akan janji dalam hadirat Tuhan ketika diberkati. Mengingatkan akan ikatan kudus dalam pernikahan. Dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan. Sehingga saudara memutuskan walaupun menderita. Tapi saudara tahu ini adalah kebenaran. Itu iman yang sejati. Saudara mengasihi teman-teman di kantor. Saudara mengasihi orang-orang di sekitar saudara. Tapi balasan yang saudara terima adalah bukan hanya mereka tidak mengasihi. Tapi bahkan mungkin mereka memfitnah. Saudara tidak disukai. Karena saudara melakukan kebenaran. Ada banyak orang kemudian cerita kepada saya hal-hal demikian. Tapi pada waktu saudara menjalaninya. Memang gak enak. Memang menderita. Tapi banyak selamat. Iman sejati sementara bekerja dalam dirimu. Amin Bapak Ibu. Engkau disuruh mengampuni orang yang telah melukai engkau. Saudara bersaudara, mungkin karena harta gono gini telah membuat engkau kecewa. Tapi engkau memutuskan, engkau tetap mengasihi, engkau mendoakan dia. Itu iman yang sejati. Amin Bapak Ibu. Mari kita lanjut dulu Bapak Ibu. Iman yang sejati, kita kembali ke PowerPoint. Iman sejati bukan sekedar apa yang kita minta lalu Tuhan berikan. Iman sejati adalah takluk kepada kehendak Tuhan. Itu iman yang sejati. Contoh Tuhan Yesus. Nah, saya kasih contoh ini saudara yang menjadi pedoman kita. Yang menjadi tujuan kekristenan kita serupa dengan Kristus. Contoh Tuhan Yesus yang berkata bukan kehendakku yang jadi. Waktu di Taman Getsemani saudara. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Nggak mungkin Tuhan Yesus berdoa tidak dengan iman. Pasti dengan iman. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh nggak usah melewati Golgota. Jikalau mungkin sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Dia lanjutkan, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu yang jadi. Makanya kemudian iman yang sejati memampukan Kristus bisa melewati. Dia tidak, Golgota itu tidak dihancurkan, tidak dikesampingkan. Tapi dia diberikan kekuatan melalui Golgota sampai di atas kayu salib. Iman yang sejati adalah iman yang takluk kepada kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Mari kita coba evaluasi yuk. Sudah berapa tahun kekristenan kita? Amin. Apakah bisa waktu kita diperhadapkan dengan pergumulan tantangan. Mungkin ada badai di hadapan kita yang harus kita lalui. Apakah bisa saya mengajak saudara untuk tetap percaya, berdoa saudara, mengimani hal yang terbaik, berseru kepada Tuhan. Tetap saudara, tapi mari juga menyiapkan mentalitas bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya itu pasti baik adanya. Kalau saudara dan saya sudah serahkan kepada Tuhan lewat doa, lewat hati yang hancur. Saudara sudah berseru. Dan mungkin jawabannya belum seperti apa yang kita inginkan. Mungkin belum seperti apa yang kita inginkan. Percayalah saudaraku, apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Amin. Kapan tapi suamimu berubah? Dari dulu pekeras sampai sekarang soleh keras. Percaya saudara. Ada masa
Tuhan paling tahu saudara, waktu yang terbaik bagi setiap kita. Tapi istri, aduh sama dia rusak. Sekarang lebih rusak. Tuhan, angkat joko ni masalah. Kalau nyana Tuhan, angkat jopa dia. Jangan saudara. Bukan itu doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Kadang-kadang mungkin kita berharap dalam keadaan kita sesuatu yang lebih baik supaya orang bisa menilai apa yang kita miliki. Saudara mari saya mau ajak kita hidup kita yuk, jangan kita ditentukan oleh apa kata orang yuk. Tapi mari kita belajar hari-hari ini, hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Kadang-kadang orang bisa bilang, hei ngana cuma badiam dia ada bikin begitu. Ngana gua pasti perempuan gagah, kesepian juga dia, masih gagah gua ngana, masih banyak. Waduh kita terbawa dengan apa kata orang, apa kata teman kita. Tapi kita melupakan apa kata Tuhan. Tapi kalau kita mengingat apa kata Tuhan, Tuhan bilang, saya harus sabar. Saya harus ampuni dia. Amin. Aminnya mencurigakan Bapak Ibu. Amin, praise the Lord. Nah pertanyaannya yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana untuk kemudian saudara dan saya bisa hidup dengan iman yang sejati. Kembali lagi firman Tuhan, itu mengajarkan kepada setiap kita. Untuk kemudian kalau kita mau hidup dengan iman yang sejati. Ini memang adalah sebuah proses daily Bapak Ibu. Makanya saya suka dengan apa yang Ibu Gembala katakan. Itu keseharian kok Bapak Ibu. Iman kita itu bukan nanti ada masalah-masalah yang besar. Daily, everyday iman kita terus dibentuk. Iman kita terus dilatih. Supaya iman kita terus dimurnikan. Supaya makin lama iman kita menjadi iman yang sejati. Hubungan kita dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang kerja kita. Itu mencerminkan iman kita sebenarnya. Makanya Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua sampai ayatnya ketiga mengatakan demikian Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama, saudara kebaca ya. Kalau gak kebaca bisa lihat dari Alkitab manual Bapak Ibu. Ibrani pasal 12, kalau saudara baca ayat sebelumnya, itu kan bicara soal pertandingan iman. Bayangkan loh, bahkan dalam hidup ini memang ada pertandingan iman. Makanya saya fokus kepada iman yang sejati, saudara. Ibrani pasal 12 ayat 2 sampai 3, kita baca sama-sama, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Alkitab ajarkan kepada kita supaya kita bisa memiliki iman yang sejati. Mari arahkan fokus kita kepada Tuhan. Tuhan itu adalah firman. Yohanes pasal 1, firman itu telah menjadi manusia. Kalau saudara bertanya, fokus kepada Kristus seperti apa? Ya kita lihat dari apa yang firman Tuhan katakan. Amin Bapak Ibu. Kita lihat apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Apa yang firman Tuhan beritahu kepada kita. Makanya tadi saya katakan jangan terlalu banyak kita dengar apa kata dunia ini. Karena memang berita-berita pasti akan membuat saudara dan saya takut. Kalau nggak hot beritanya nggak ada yang nonton. Justru karena hot jadi pada nonton. Waduh ini ada satu ekonomi lagi berguncang. Karena ada satu exchange yang ditutup. Baru-baru cukup ramai di dunia finance Bapak Ibu. Satu exchange sebesar ketiga di dunia, FTX ditutup dan kemudian dampaknya secara ekonomi juga sangat terasa. Waduh ini Amerika mengalami inflasi, dampaknya. Itu akan selalu ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat juga dari tahun 2000, saya masih ingat banget Bapak Ibu. Tahun 99 ada sebuah berita yang menghebohkan. Karena tahun 2000 dihitung, katanya dunia berakhir di tahun 2000. Makanya berapa waktu yang lalu ada yang sampai jual. Saudara lihat, coba bayangkan dulu ada orang yang sampai jual segala sesuatu. Alkitab beritahu kepada kita bahwa Tuhan pasti datang. Amin. Tapi kapan waktunya? Alkitab tidak beritahu kepada kita kapan waktunya. Iman yang sejati adalah iman yang mengatakan yes, Tuhan pasti datang. Tapi kapan? Tidak tahu. Siapapun kata Tuhan tidak tahu. Bahkan Kristus waktu menyampaikannya dalam wujud manusia, anak pun tidak tahu. Bayangkan dia mau datang dia tidak tahu. Itu maksudnya dalam posisinya sebagai manusia. Iman yang sejati berarti gini, ngapain kita dipusingkan, hitung para hitung, kapan persis Tuhan mau datang. Yang pasti Tuhan mau datang. Amin.
Tatap wajah kiri dan kananmu, tanya, kalau Tuhan datang so siap? Amin. Harusnya kalau kita udah pasti siap. Kapan aja Tuhan datang, please, lebih cepat, lebih bagus. Nggak ada yang bilang amin ya saudara ya. Lebih cepat, lebih bagus. Yang terakhir saudaraku, saya undang pemain musik dan saudara-saudara kita, WL dan Singers. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat sampai dengan kelima. Ini merujuk kepada iman yang sejati Bapak Ibu. Saudara dan saya dari tengah di dunia yang tidak semakin baik, kita butuh iman yang sejati. Mari kita baca sama-sama yuk saudara. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Uang kita, pengalaman kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, kekuasaan kita. No, yang mengalahkan dunia apa saudara? Iman kita. Ayat kelima 23. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saya mau tanya, siapa di sini yang percaya Yesus adalah anak Allah? Yang lain gak percaya? Sambil angkat tangan bilang kiri dan kananmu, berarti iman kita bisa kalahkan dunia. Haleluya. Saya selesai. Mari kita bangkit berdiri yuk Bapak Ibu. Biarlah kita tidak menjadi lemah saudara. Kita perkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Lepaskan itu dari mulutmu saudara. Waktu tekanan datang, waktu sakit penyakit datang. Perkatakan itu. Ingat, fokus kepada Kristus, fokus kepada firman. Ya kita angkat pujiannya. Haleluya. Ku percaya. Kami percaya Tuhan. Janjimu Janjimu ajaib atas setiap kami anak-anakmu, umat ketebusan darahmu. Janjimu terukir dalam kehidupan kami Tuhan. Kau telah selamatkan hidup kami Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau berserah dalam kekuatan-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami. Haleluya. Segalanya bagi. Katakan ini dari hatimu saudara. Sampaikan kepada Tuhan kita. Kami percaya Tuhan. Janjimu ajaib. Haleluya. Dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatan hanya Engkau Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Haleluya. Saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Yang percaya akan janji Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu Tuhan. Janji-Mu terukir dalam kehidupan kami. Hidup kami telah Kau tebus dengan darah. Di dalam kekuatan ku percaya. Katakan, kami tidak akan takut Tuhan. Haleluya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah iman kami Tuhan, bukan dengan kekuatan kami. Kaulah Tuhan kami, haleluya. Akan ku ragukan kebaikan-Mu, amin, di hidupku. Tak akan ku takut, amin. Tuhan kami tidak akan takut dan gentar. Engkaulah iman kami, Kau yang bekerja dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Umat pemenang angkat tanganmu, katakan. Yes. Janji-Mu ajaib Tuhan, tidak pernah berubah. Dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib. Biar Kau yang baharui setiap kami pada siang hari ini Tuhan.
masanya saudaraku, Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa memang dilihat dari iman mereka. Yairus contohnya, waktu kemudian anak perempuan satu-satunya yang sakit pendarahan. Tapi ingat, Yairus ini bukan salah satu daripada murid. Murid-murid pun seringkali harus belajar untuk melihat tentang Tuhan. Karena mereka pun baru menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Yairus pada saat anak perempuan satu-satunya sakit dan Tuhan mau tolong dia, tapi di perjalanan ada wanita yang sakit pendarahan yang sedikit menunda perjalanan Tuhan Yesus. Wanita yang berkata, kalau ada saja ku jamah jubahnya, aku pasti disembuhkan. Dan memang wanita itu sembuh. Tapi akibatnya adalah anak perempuan daripada Yairus meninggal. Waktu keluarganya datang dan bilang, Yairus, anakmu sudah mati, jangan lagi menyusah-nyusahkan guru. Yairus waktu dengar itu, Tuhan Yesus langsung bilang, Yairus, percaya saja. Dan kemudian Tuhan Yesus pergi ke rumahnya. Anak Yairus yang sudah mati itu dibangkitkan. Dan semua kalau sudah baca di kitab Injil itu biasanya adalah orang-orang yang masih baru di dalam Tuhan. Kenapa saya ingin jelaskan ini Bapak Ibu? Waktu-waktu yang lalu kita mungkin banyak melihat, waktu kita berseru, kita berdoa, banyak sekali tindakan iman kita dijawab oleh Tuhan. Tapi ada masanya Tuhan mau mendewasakan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan lagi mau melatih iman kita. Supaya iman kita bukan karena iman, doa kita dijawab makanya kita beriman kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab doa kita, bagaimana iman setiap kita? Apakah kita akan tetap berdiri teguh dan berkata, Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau sekalipun doaku belum dijawab. Terima kasih Tuhan, Engkau baik sampai selama-lamanya. Engkau baik. Mari kita satu dalam doa. Saudaraku, adakah di antara saudara pada siang hari ini yang benar-benar sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidupmu? Kesempatan di hadapan hadirat Tuhan. Kau yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kau yang mau bilang sama Tuhan, Tuhan tolong setiap saya. Tuhan tolong pergumulan yang lagi saya hadapi. Saya butuh pertolongan daripada Tuhan. Percayai dengan iman pada siang hari ini lewat kuasa persekutuan di dalam Tuhan. Ada kemenangan yang Tuhan akan lepaskan menurut rahmat dan kasih setianya. Kalau itu engkau dari tempat di mana engkau berdiri, mari angkat tanganmu. Engkau yang lagi butuh kekuatan daripada Tuhan. Mungkin ada gunung yang sepertinya besar. Kau butuh kekuatan untuk engkau mendaki gunung tersebut. Kalau gunung itu sepertinya belum bisa pergi, tapi engkau meminta kekuatan untuk engkau mendaki gunung tersebut. Tantangan pergumulan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Waktu engkau mengangkat tangan, saudaraku imani. Kau dan saya sementara mengangkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu. Ya Bapa, ya Allah, ya Raja, ya Tuhan kami. Kami percaya Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Tangan kami terangkat karena kami ingin menyatakan kami mempercayai Engkau Tuhan. Engkau sanggup tolong setiap kami Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan. Tolong setiap kami. Lepaskanlah pertolongan-Mu atas setiap kami. Tetapi juga pada waktu kami mengangkat tangan, kami mengambil keputusan untuk kami berserah penuh kepadamu. Kami percaya, kami mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Dan kami ingin menyatakan segala sesuatu yang Tuhan perbuat pasti baik adanya. Dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan firman-Mu ya Bapa dalam hati dan kehidupan setiap kami. Biar setiap kami umat-Mu, waktu-waktu ke depan, hari-hari ini dan waktu ke depan, iman kami terus mengalami pertumbuhan seperti apa yang Kau inginkan, menjadi iman yang sejati. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya siang hari ini kita diberkati Tuhan, amin. Dan atas nama Ibu Gembala dan seluruh staf pengembalaan, seluruh pengerja, saya menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami di siang hari ini. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan, amin. Saya percaya juga kita akan bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Baik jemaat Tuhan dan Bapak Ibu pasti setuju dengan saya bahwa kita adalah makhluk sosial. Dan karena itu Bapak Ibu di gereja kami punya wadah yang namanya Family Altar. Bapak Ibu mungkin sudah banyak mendengar yang namanya FA, Family Altar, di mana kita bisa bertumbuh, kita bisa berkomunitas bersama. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin lebih lanjut lagi mengetahui di mana mungkin wilayah Bapak Ibu tinggal, untuk FA wilayah-wilayah mana, di lantai 2, di lobi lantai 2,
ada counter Family Altar, Bapak Ibu bisa dapatkan informasi lebih lengkap lagi di situ setelah ibadah raya selesai. Baik, sekian informasi dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Edis buat pengumuman Family Altar. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi buat papa mama, orang tua dan semua oma opa bisa memperhatikan tuh anak-anak kita. Mereka akan ada Natal khusus anak-anak tanggal 9 Desember. Anak-anak itu bertumbuh cepat sekali dan mereka tuh generasi masa depan. Jadi untuk tahun ini ada satu berkat yang Tuhan sediakan buat anak-anak. Mereka akan lihat mereka sebagai harta yang berharga dari Tuhan. Jangan ada yang ketinggalan, jangan biarkan anak-anak kita tidak mengikuti. Supaya karena tahun depan pasti mereka sudah bertumbuh lebih lagi. Biar terus mereka ada di dalam rencana dan jalan Tuhan buat generasi masa depan dari anak-anak kita. Amin. Semua diberkati di minggu kedua ini dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tadi Pastor Fani sudah membagikan dan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita ada dalam komunitas. Tadi kisah yang singkat dari Yairus, dia punya keperluan buat anaknya yang sedang sakit di rumah. Di tengah perjalanan dengan Tuhan Yesus seperti pertolongannya itu terhambat. Karena ada wanita sakit perdarahan yang datang. Lihat Tuhan izinkan bahwa Yairus melihat bagaimana iman wanita ini membuat kuasa Tuhan mengalir dan dia menerima kesembuhan. Jadi waktu dia sedang berdiri mendengar, Yairus sedang mendengar percakapan Tuhan Yesus dengan wanita itu. Bagaimana Tuhan Yesus bilang buat wanita yang sakit perdarahan, anakku imanmu menyelamatkan engkau. Nah pada saat itu orang dari rumah datang dan bilang buat Yairus, anakmu sudah mati. Untuk apa lagi yang kau menyusahkan guru datang. Artinya sudah tidak ada pengharapan lagi. Kita lihat. Tapi Tuhan bilang buat Yairus. Jadi kita belajar dari Yairus bahwa dia melihat. Memang dia sedang ada dengan Tuhan Yesus untuk perjalanan apa yang dia perlukan. Tapi Tuhan izinkan dia untuk melihat apa yang dia alami orang lain. Itulah hidup komunitas. Lalu Tuhan bilang buat Yairus, dari semua yang dia lihat dialami oleh wanita perdarahan, Tuhan bilang buat Yairus, Yairus jangan takut, percaya saja. Apa yang dia tidak sanggup untuk mencegah terjadi, anaknya sudah meninggal. Apakah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan? Tuhan Yesus cuma bilang buat Yairus, jangan takut. Percaya saja. Itu yang Tuhan minta dari kita semua. Amin. Dan tadi ada kisah 3 orang yang terancam dibuang ke dalam api kalau tidak menyembah patung. Sedangkan mereka punya hukum. Tidak boleh ada yang disembah kecuali Tuhan. Lihat 3 orang ini Bapak Ibu seperti kita ada saat di mana mereka tidak bisa ubah hati raja. Nebukadnezar, mereka tidak bisa ubah hukum yang raja keluarkan, mereka tidak mampu. Mereka tidak bisa mematikan api yang mengancam mereka, tidak bisa. Mereka tidak bisa menghindar dari api itu. Lihat, ada bagian yang kita tidak bisa. Tapi waktu mereka percaya dan berserah kepada Tuhan, kita lihat bahwa waktu Tuhan izinkan kita masuk di dalam api-api yang kita nggak bisa hindari, yang kita tidak mampu, itu panas dan membakar. Tapi kita lihat, yang bagi dunia itu akan membakar mereka, tapi Alkitab katakan rambut mereka pun tidak ada yang terbakar. Yang terbakar adalah tali-tali yang mengikat mereka. Kadang-kadang Tuhan izin kita masuk dalam api supaya tali yang mengikat dan membatasi kita. Sehingga kita tidak bisa terbang, kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita, terbakar di dalam api. Jangan takut dengan api, takut akan Tuhan, akan melihat kehadiran Tuhan di tengah api. Amin. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu tema kita sepanjang bulan November. Mari bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan. Kami bersepakat Tuhan bahwa Engkau punya kuasa akan dinyatakan bagi kami semua Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar.
Siang hari ini iman kita bersepakat percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi semua janjinya. Kita percaya kita telah menerima kemenangan di dalam kasih dan kesetiaannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih sebab kami punya Tuhan yang besar. Biarlah firman-Mu hidup bagi kami Tuhan. Waktu kami pulang dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Apa yang kami dengar bukan teori, tapi menjadi kehidupan keseharian kami. Untuk percaya sekalipun kami belum melihat. Untuk tetap berserah kepada rencana-Mu, sebab Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kau tidak pernah salah dengan kami. Kau tidak pernah gagal dalam rancangan-Mu. Kami berdiri di hadirat-Mu dan mempercayai bahwa rancangan-Mu bagi kami rancangan kebaikan, hari esok yang penuh dengan damai sejahtera. Kami tidak mau lihat badai yang ada di luar, tapi kami mau penuh hikmat untuk terus pegang firman Tuhan, terus mendengarkan tuntunan-Mu, berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan, dan kami pasti Tuhan akan tiba di tanah perjanjian yang Kau janjikan bagi kami. Siang hari ini kami sepakat berdoa untuk semua tantangan-tantangan yang dihadapi dalam masing-masing keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha. Kami bersepakat berdoa bahwa kami tidak akan lagi melihat kepada besarnya musuh, tapi kami melihat kepada besarnya Tuhan yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Buka pintu-pintu yang tertutup bagi umat-Mu Tuhan. Memberkati jalan-jalan kami untuk melihat langkah-langkah yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kau bawa orang-orang yang menyatakan Tuhan pertolongan-Mu bagi kami. Jauhkan orang-orang yang merusak dan merugikan kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah kami alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Minggu yang baru Tuhan kami akan lihat hal-hal besar yang Kau sediakan bagi kami. Buat kami bersuka cita di hari-hari ke depan seperti waktu kami ada dalam hadirat-Mu. Kekuatan baru, kesehatan, pikiran yang penuh dengan hikmat, ketenangan, hati yang melimpah dengan syukur. Dijauhkan daripada semua tekanan-tekanan dan beban-beban yang membuat kami tidak berdaya. Terima kasih. Kami mau katakan kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami orang-orang yang beruntung karena kami punya Allah yang besar dan setia. Terima kasih Tuhan. Bapak kami berdoa untuk kota kami Manado Tuhan. Biar Tuhan melindungi, berikan keamanan dan ketentraman di kota. Tuhan tolong untuk kami melewati hari-hari ini, masuk di bulan yang terakhir nanti. Penuh sukacita, ucapan syukur merayakan hari kelahiran-Mu. Biar semua ibadah-ibadah diberkati Tuhan. Bukan cuma satu perayaan, tapi kami menyatakan kasih-Mu buat dunia. Kami menjangkau orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu. Ajar kami Tuhan, mempersiapkan hati kami. Hati yang mau berkorban seperti Tuhan. Kami mau Tuhan membagi kasih, membagi damai yang sudah kami terima dalam hadirat-Mu di bulan yang penuh dengan kedamaian dan sukacita, supaya ada banyak jiwa-jiwa yang dipersembahkan bagi kerajaan surga. Kami rindu dari kota kami Tuhan. Engkau melihat ada keharuman, kasih, pengorbanan yang naik, memuliakan nama Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan melindungi, menjagai, berikan hikmat buat Bapak Presiden dan seluruh jajaran menteri. Pertemuan bangsa-bangsa yang diadakan di Indonesia, di Bali. Kami berdoa, bersyukur, dan kami percaya nama Tuhan ditinggikan atas pertemuan G20 di Bali. Tuhan, setiap keputusan manusia, semua Tuhan Engkau ambil alih. Tidak ada satu kuasa yang dapat menandingi kuasa-Mu, sebab Engkau yang punya langit dan bumi. Kehendak-Mu jadi bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, maju terus bersinar dan menyatakan bahwa ada Tuhan di bangsa kami. Terima kasih Bapa, meteraikan berkat-berkat waktu kami pulang, kami berjalan dalam kemenangan dan kebaikan. Mari umat Tuhan angkat wajah-Mu, buka hati, terahkan tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan sendiri menghadapkan wajahnya dan menaungi kita dalam damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya kita umat pemenang. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian.